Nastar ekonomis modal Rp11.000 per toples. Rasanya tetap enak dan lumer meskipun hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Untuk modal kuenya saja hanya Rp7.500 per toples. Dijual Rp25.000 per toples, bisa untung Rp14.000 per toplesnya. Cara penjualan bisa dititipkan di warung-warung dan laku keras menjelang hari raya. Bisa jadi referensi usaha modal minim. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur saya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membuat nastar kampung ekonomis yang biasa saya jual menjelang hari raya. Pertama, saya akan buat selai nanasnya terlebih dahulu. Memang beli selai yang sudah jadi lebih praktis, tapi dengan membuat sendiri lebih hemat biayanya. Kali ini saya membuat selai dari 17 buah nanas madu. Harga per buahnya di sini Rp4.000. Dari 17 buah nanas setelah di blender akan mendapatkan kurang lebih 2,5 kg nanas. Kupas semua buah nanas dan buang bijinya. Mengupas buah nanas butuh kesabaran dan harus hati-hati ya, karena di daunnya terdapat banyak duri. Biji buah nanas juga harus dibuang satu persatu, karena katanya jika bijinya tidak dibuang, rasa nanas agak gatal saat dimakan. Dan tampilan selai juga kurang bagus jika banyak biji nanasnya. Selanjutnya, cuci nanas yang sudah dikupas dengan air bersih yang mengalir. Potong-potong buah nanas menjadi lebih kecil supaya mudah saat di blender. Hati buah nanas tidak perlu dibuang ya, bisa sekalian di blender supaya hasil selainya tambah banyak. Blender nanas hingga halus, atau jika ingin selainya berserat maka blendernya jangan terlalu halus. Kalau saya untuk mendapatkan serat pada selainya yaitu dengan menambahkan pepaya muda yang sudah diparut. Untuk 2,5 kg nanas saya tambahkan pepaya parut sebanyak 1 kg. Yaitu dari 2 buah pepaya ukuran sedang saya beli dengan harga Rp5.000. Kemudian saya kupas kulitnya dan buang bijinya. Lalu saya parut menggunakan parutan kelapa, lalu cuci hingga bersih setelah diparut supaya bau pepayanya hilang. Setelah dicuci bersih berkali-kali, lalu pepaya saya peras menggunakan kain bersih. Boleh juga menggunakan tilam nasi. Siapkan wajan, lalu tuangkan nanas yang sudah di blender ke dalam wajan. Nyalakan kompor dan aduk sesekali saja lalu biarkan hingga mendidih.
Setelah mendidih, masukkan pepaya muda yang sudah diparut sebanyak 1 kg setelah diperas airnya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Di dalam wadah terpisah, campurkan 2 kg gula pasir dan 3 bungkus agar-agar tanpa warna, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran gula pasir dan agar-agar ke dalam wajan. Fungsi penambahan agar-agar yaitu supaya selai mudah dibentuk dan tidak melebar. Setelah selai ditambahkan gula, maka selai harus terus diaduk sampai matang supaya tidak gosong. Proses pengadukan selai sebanyak ini yaitu kurang lebih selama 1 jam. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan kayu manis bubuk, lalu aduk kembali sampai selainya matang. Nah, seperti ini ya setelah matang, teksturnya lebih kental dan warnanya juga lebih keemasan. Selanjutnya saya akan membuat adonan nastarnya. Pertama, masukkan rum butter sebanyak 125 gram atau 1 kemasan 250 gram dibagi 2. Harganya 1 kemasan seperti ini Rp10.000. Selanjutnya tambahkan margarin putih 125 gram. Boleh juga menggunakan margarin kuning, tapi dengan menggunakan margarin putih kuehnya lebih renyah. Harganya 1 kemasan seberat 250 gram yaitu Rp7.500. Selanjutnya tambahkan gula halus yang sudah diayak sebanyak 50 gram. Saya menggunakan gula pasir yang dihaluskan jadi harganya lebih hemat yaitu kurang lebih Rp1.000 untuk gula halus sebanyak 50 gram. Setelah adonan diaduk rata, tambahkan 1 butir telur utuh seharga Rp2.000. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu bubuk seharga Rp2.500. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya masukkan setengah kilogram tepung terigu. Saya pakai terigu curah seharga Rp4.000 per setengah kilogramnya. Masukkan secara bertahap supaya mudah dalam pengadukannya. Aduk hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis sehingga mudah untuk dibentuk.
Selanjutnya siapkan loyang dan cup kertas kecil seperti ini. Di sini harganya Rp16.000 isi 1000 cup. Fungsinya menggunakan cup kertas seperti ini selain kuenya jadi cantik, juga supaya saat diolesi telurnya tidak melebar langsung ke loyangnya. Karena jika olesan telur melebar pada loyangnya, kue akan menempel dan sulit untuk diangkat setelah matangnya. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan hingga adonan padat dan halus. Lalu lubangi tengahnya dan pipihkan bagian pinggirnya. Kemudian masukkan selai nanas secukupnya sesuai selera. Kemudian balut selai dengan adonan mengikuti bentuk selainya supaya adonan tidak berongga. Lalu buang sisa adonan yang tidak membalut selainya, lalu bulatkan kembali adonan sampai halus dan rapat sehingga tidak ada selai yang keluar. Selanjutnya letakkan kue di dalam cup kertas yang sudah disiapkan. Untuk adonan kulit nastar dan selainya tidak saya timbang supaya cepat dalam pengerjaannya. Asalkan saat mengambil selai ukurannya sama, maka ukuran kue nastarnya juga akan sama. Untuk mengerjakan kue nastar sebanyak setengah kilogram tepung, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi tidak serumit seperti pengerjaan nastar premium ya, yang bisa selesai seharian penuh hanya untuk mengerjakan nastar sebanyak 3 toples. Selanjutnya siapkan 1 butir telur utuh, lalu tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Fungsinya supaya telur tidak terlalu kental dan mudah saat dioleskan pada kuenya. Kemudian aduk hingga rata, lalu saring supaya tidak ada telur yang menggumpal. Gunakan kuas kecil untuk mengolesi kuenya supaya hasil olesannya tidak berantakan. Olesi kue dengan rata. Selanjutnya panaskan oven, gunakan api kecil. Sambil menunggu ovennya panas, olesi kembali kue untuk yang kedua kalinya supaya kuenya lebih cantik. Masukkan kue ke dalam oven lalu panggang selama 30 menit menggunakan api kecil. Setelah kuenya matang,
Tunggu hingga kuenya dingin lalu kemas ke dalam toples ukuran 800 ml. Meski hanya menggunakan bahan-bahan yang ekonomis, kuenya benar-benar renyah dan lumer. Jika ingin tekstur kuenya pulen, tepung terigu dikukus terlebih dahulu sebelum digunakan. Tapi kue dengan tekstur renyah lebih tahan lama untuk disimpan, jadi tidak perlu khawatir kuenya akan jamuran. Kue nastar ini bisa awet selama 1 bulan karena menggunakan telur utuh, bukan hanya menggunakan kuningnya saja. Untuk resep setengah kilogram tepung akan menjadi kue nastar sebanyak 3 toples dengan modal kurang lebih 11 ribuan per toplesnya. Sudah termasuk toplesnya seharga 3.500 per buahnya. Jadi kalau hanya modal kuenya saja kurang lebih hanya 7.500 rupiah per toplesnya. Hasil kuenya memang retak-retak karena dipanggang langsung setelah diolesi telur supaya menghemat waktu. Tapi kuenya tetap cantik dan tetap enak. Selanjutnya kue saya antarkan ke warung dan di sini saya tata sendiri kue jualan saya. Saya sengaja pilih lokasi yang mudah terlihat pembeli supaya orang yang berkunjung ke warung bisa tertarik saat melihat kue buatan saya. Di sini sistemnya bukan titip ya, tapi dibayar kontan karena sudah berlangganan. Pada awalnya saya memang hanya titip terlebih dahulu. Dengan seiring waktu dan karena memang yang pesan pemilik warungnya, kue-kue buatan saya dibayar kontan, bahkan ada juga yang dibayar di awal pemesanan. Baik semua, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.